membicarakan tentang materi teks disposisi. Jadi kita akan di sini kita akan membahas dari dalam tentang teks disposisi. Yang mana teks disposisi adalah ada yang masih ingat tentang teks disposisi? Baik, kita ulangi lagi. Teks disposisi adalah sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi teks itu tersebut. Kemudian struktur teks disposisi. Ada yang tahu tentang struktur teks disposisi? Sudah lupa? Saya ulangi. Ada struktur teks disposisi sebagai berikut. 1. Tesis. Tesis merupakan bagian pernyataan gagasan, yaitu salah satu bagian dari tulisan teks eksposisi yang berisikan penggambaran ide dari penulis sesuai tema yang akan ditulis. 2. Argumentasi. Argumentasi merupakan salah satu dari unsur teks eksposisi yang mengandung alasan dalam mempertegas argumen penulis untuk menyetujui atau menolak suatu pendapat yang sudah dikemukakan sebelumnya. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang artinya biasanya terletak di bagian akhir tulisan, terletak di bagian akhir teks, akhir tulisan teks eksposisi atau pra penutup. Isinya mengemukakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya atau menyerupai kesimpulan sehingga orang lain yang bisa memahami teks. Sampai sini yang mau dijelaskan? Lanjut ke kaidah kebahasan teks eksposisi. Adapun kaidah kebahasan teks eksposisi sebagai berikut. 1. Pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau nomina. Kata benda tersebut dapat digantikan dengan kata tertentu. Beberapa jenis pronomina seperti pronomina persona atau pronomina tunggal. Kata saya, aku, dan aku itu tergolong dalam pronomina tunggal. Pronomina persona pertama jamak seperti kami dan tiada, kami dan kita. Pronomina persona kedua tunggal termasuk engkau, kamu, anda, engkau, kau dan teman-temanmu. Pronomina persona kedua jamak ketika tunggal engkau dalam kata dia, beliau. 6. Pronomina persona ketiga jamak contohnya mereka. 2. Konjungsi atau kata sambung adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, merangkai atau penghubung antara kata, frasa, klausa, kalimat dengan kalimat. 3. Kata leksikal dapat diartikan sebagai kata dasar atau kata inti yang mempunyai makna utama dan dapat menjadikan dasar untuk membentuk kata turunan dengan cara menambahkan hubungan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, paham semua?